Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali lagi, pagi hari ini kita berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari, kembali pagi ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, pagi hari ini kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Dan sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran-Mu, firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Yakobus 3 ayat 16. Saya bacakan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Perhatikan, iri hati menjadi sorotan firman Tuhan pagi hari ini. Iri hati itu gak suka ketika melihat orang lain lebih dari dirinya. Ketika ada orang lain berhasil, gak seneng. Ketika lihat orang lain diberkati, gak seneng. Ketika lihat orang lain bahagia, gak seneng. Ketika lihat orang lain terima sesuatu, hadiah misalnya, gak seneng. Ya, itulah iri hati. Kenapa bisa seperti itu? Karena sebetulnya orang yang iri hati, sesungguhnya dia orang yang egois. Dia selalu membandingkan segala sesuatu pada diri orang lain dengan dirinya sendiri. Dan dia merasa bahwa dirinya itu lebih harusnya. Ya, segala sesuatu dirinya harus lebih dibanding yang lain. Sehingga kalau ada yang lain lebih, dia nggak terima. Ya, dia menjadi iri. Ya, jadi dengan istilah lain mementingkan diri sendiri. Nggak mau tahu orang lain. Bahkan ada istilah, susah kalau lihat orang lain senang. Dan senang kalau orang lain itu susah. Nah itulah iri. Kenapa bisa iri? Ya karena sekali lagi, sikap egois seseorang. Cuma dikasih Tuhan, perhatikan. Ini tidak hanya dengan orang lain. Iri ini bisa di mana saja dengan siapa saja. Dalam keluarga bisa saling iri. Kakak dengan adik. Ya, bisa juga di dalam sekolah, dengan teman sekolah terjadi iri. Dengan teman kerja juga bisa muncul iri. Bahkan di gereja juga bisa loh iri hati itu muncul. Hati-hati, ini bisa hinggap di hati siapapun juga. Ya, bukan hanya ya iri itu kan urusan orang-orang di luar sana. Orang-orang Kristen juga kalau nggak hati-hati bisa loh dihinggapi dengan yang namanya iri hati ini. Dan perhatikan, ketika ada iri hati, ketika ada mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan. Nah, dan di situ juga akan ada berbagai macam perbuatan jahat. Hati-hati, karena dari iri itu akan muncul hal-hal yang jahat. Teman dekat, teman gereja, teman sekolah, bahkan saudara, gara-gara iri, ya akhirnya timbul niat-niat jahat. Ya, karena iri akhirnya timbul kekacauan. Ya, akhirnya satu dengan yang lain gesekan, saling berantem. Ya, iri hati bisa sampai demikian. Karena itu hati-hati betul dengan yang namanya iri hati dan mementingkan diri sendiri atau egois.
Nah ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mesti belajar dari Tuhan Yesus. Ya, dia meninggalkan segala-segalanya untuk saudara dan saya. Dia meninggalkan kemuliaan surga. Ya, dia mau berkorban bagi kita. Dia tidak memikirkan diri sendiri. Nah, disitulah kita belajar. Kita pun juga harus demikian. Bahkan Yesus berkata, kalau engkau mengasihi aku, engkau harus mengasihi sesamamu. Artinya apa? Kita nggak bisa egois, nggak boleh egois. Kita mesti mengasihi sesama. Kita mesti justru kalau ada orang yang berhasil, kalau ada orang diberkati, ikut senang, ikut bersyukur. Ya, kalau kita lihat orang lain diberkati, ikut bersyukur. Ya, dengan demikian justru kita pun ikut diberkati. Ya, tetapi kalau ada orang lain diberkati, kita iri. Kok dia terus, kok aku enggak? Ya, bahkan munculnya nanti dari iri itu bisa kemana-mana. Ya, dari iri hati muncul nanti yang namanya berita bohong atau bahkan fitnah. Dia bisa dapat itu karena dia begini begitu. Yang ngarang cerita, ya tujuannya apa ya? Supaya dia kelihatan lebih baik daripada orang yang lain yang berhasil itu. Hati-hati, iblis bermain di sana. Hati-hati, iblis ingin menjatuhkan kita dari hal-hal yang kelihatan sepele ini. Ya, iri hati, mementingkan diri sendiri. Kalau ini tidak kita sikapi dengan benar, kalau kita tidak berhati-hati dan akhirnya terjebak di sana dan akhirnya itu kita sendiri yang mengalami di sana, akan ada kekacauan, ada perpecahan, ada perbuatan jahat, bahkan bisa menjatuhkan teman dekat. Ya, permusuhan terjadi karena apa? Egois, mementingkan diri sendiri. Karena apa? Karena iri. Ya, ada yang mengatakan iri tanda tak mampu. Jadi, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, belajar yuk kita memiliki sikap hati yang benar. Ya, kalau ada orang lain diberkati, ikut senang. Ya, beri selamat ketika ada orang lain berhasil. Ya, jangan justru sebaliknya mencibir, nyinyir dan mengatakan apa yang buruk terhadap saudaranya atau temannya. Mari saudaraku dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua sebagai anak-anak Tuhan, terlebih kita semua sebagai keluarga kerajaan Allah, kita harus saling mendukung, saling menguatkan, ya. Bahkan kita harus saling mendoakan. Jangan justru ada iri hati, jangan ada egois mementingkan diri sendiri, supaya tidak timbul kekacauan, supaya tidak timbul segala macam perbuatan jahat, dan supaya hidup kita juga ada dalam perkenanan Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih teguran firman pagi hari ini untuk setiap kami. Mungkin ada sikap hati kami egois atau iri hati, entah kami sadari atau tidak, kadang itu muncul dalam diri kami. Ampuni kami ya Tuhan. Dan kami mau belajar hari ini Tuhan, untuk tidak egois, untuk tidak mementingkan diri kami sendiri, tetapi juga mementingkan orang lain. Untuk kami tidak iri hati, tapi justru ikut berbahagia, bersyukur ketika ada orang lain berhasil, sukses dan diberkati. Dan biarlah sikap ini ada dalam diri kami, sehingga hidup kami menjadi terang, menjadi berkat juga bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur, berdoa menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Mohon tuntunan dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Jauhkan kami di celaka dan mara bahaya. Dan bila damai sejahtera, berkat Tuhan, kesehatan, kekuatan, perlindungan dan penyertaan-Mu atas kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.